Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Bu Hani. Nah, di video kali ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang rukun iman. Disimak baik-baik ya. Rukun iman. Yang pertama, kita bahas dulu pengertian dari rukun iman. Rukun itu artinya tiang, sedangkan iman itu artinya kepercayaan. Berarti rukun iman itu berarti tiang kepercayaan atau tiang agama. Mengapa kita harus mempunyai tiang agama atau tiang kepercayaan? Karena pada dasarnya rumah akan roboh jika tidak ada penyangga atau tiang. Nah, begitu juga manusia. Jika manusia tidak ada tiang agama, maka tidak akan tenang hidupnya. Nah, mari anak-anak semua kita belajar bersama-sama tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah menjadi dasar ajaran Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa atau Maha Satu. Kita harus percaya kepada Allah kalau Allah itu yang menciptakan bumi dan isinya. Maka kita harus beriman dan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang selalu patuh terhadap perintah Allah dan tidak pernah menolak perintah Allah. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Malaikat selalu mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak bisa dilihat dengan mata kita, karena malaikat termasuk makhluk gaib. Malaikat juga tidak pernah makan dan minum, dan tidak memiliki hawa nafsu. Para malaikat itu jumlahnya sangat banyak, namun yang perlu diketahui hanya 10. Dan tugas malaikat yang satu dengan malaikat yang lainnya itu berbeda-beda. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk agar manusia bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kitab Allah itu ada 4 jumlahnya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah dan diberikan kepada Nabi Musa. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diberikan untuk Nabi Daud. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diberikan untuk Nabi Isa. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir dan berlaku sampai akhir zaman. Ini kitab yang diberikan dari Allah untuk Nabi Muhammad agar sebagai petunjuk manusia dan juga penyempurna kitab-kitab terdahulu. Yang keempat adalah iman kepada Rasul. Rasul adalah utusan Allah. Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia agar manusia dapat hidup sesuai ajaran yang benar-benar kehendak Allah. Rasul itu sebenarnya jumlahnya sangat banyak, namun yang wajib kita ketahui hanya 25
di dunia itu tidak selamanya, pasti ada yang namanya hari akhir, atau kita biasa menyebutnya hari kiamat. Hari akhir itu ketika alam semesta semuanya akan rusak, di mana nantinya gunung akan meletus, lalu bumi akan rusak, tanaman-tanaman mati, dan tidak ada satupun manusia yang akan hidup pada kiamat nanti. Nah, setelah kiamat nanti kita akan dihidupkan kembali dan ditimbang atas perbuatan baik dan buruk kita. Maka barang siapa yang berbuat baik pada masa hidupnya, maka Allah akan membalas perbuatan baik kita dengan surga. Namun jika sebaliknya, maka Allah akan membalas perbuatan buruk kita dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu disebut juga dengan takdir. Takdir adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi. Manusia lahir itu termasuk contoh takdir. Manusia meninggal itu juga termasuk contoh takdir Allah. Air hujan turun dari langit, matahari bersinar, bulan bersinar pada malam hari, itu pun juga termasuk takdir atau ketetapan Allah. Maka kita harus beriman kepada qada dan qadar Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita telah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh sekali bertanya di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.